Ajaran-ajaran perpecahan ini terus dimunculkan, akhirnya lama-lama gagal kan, gagal di tempat-tempat tertentu, gagal, akhirnya tergiring ke Indonesia. Sugeng dalu Mbah Gatot. Rayu. Iya. Hari ini penutupan suro, Mbah. Iya. Kemarin nih kalau nggak salah ya. Iya. Jadi gini, saya menampung beberapa pertanyaan dari kawan-kawan semua. Saya tanyakan juga kepada narasumber yang lainnya, begitu pula kepada Mbah Gatot tentang ekspektasi mereka suatu saat nanti ajaran Jawa, ajaran kejawen, warisan leluhur yang murni milik kita Nusantara ini, itu apakah bisa besar, terus kemudian bisa populer juga seperti layaknya Islam, Kristen dan lain sebagainya. Kalau misalnya bisa, langkah apa untuk mempercepatnya gitu, Mbah? Monggo, Mbah Gatot. Ya. Memang yang seperti itu timbul pertanyaan dari dalam diri kita, sebab kalau dilihat dari gerakan anak-anak muda sekarang ini yang sepertinya sadar dan bangga sebagai bangsa dan diikuti dengan ajaran-ajaran dari nenek moyang bangsa kita sendiri itu. Nah, terus timbul apa mungkin, apa tidak, apa harus bagaimana ya. Saya rasa itu kalau kita rasakan, kan semua munculnya ilmu pengetahuan ya, munculnya teknologi itu kan menjawab tantangan zaman. Jadi kalau sekarang ini pada saat kita bertempat tinggal di satu tempat dan tidak jauh dari yang satu dengan yang lain, nah, di sini tidak membutuhkan alat transportasi yang cepat. Nah, demikian kita berjauhan karena tidak mungkin harus berkumpul, maka butuh alat transportasi. Kan tantangannya di sini. Jadi itu menjawab tantangan zaman. Nah, contoh lagi ya, misalnya ya, kalau bahasa Jawa itu mangan gak mangan pokoknya kumpul. Nah, waktu itu kemungkinan kita ini kan daerah tropis, jadi hutan tropis itu kan juga penuh dengan binatang buas, sehingga setiap desa itu mesti ada benteng, apalagi kota ya, dibentengi dengan batu bata, misalnya sampai disebutkan 4 kilan tebalnya itu zaman Majapahit, terus tingginya itu sampai 2 meter 4 meter, itu kan untuk keamanan. Dan dibalik itu masih ada yang namanya pohon bambu, rumpun bambu itu mengelilingi. Bambu ori itu kan penuh duri, carang, terus juga dikelilingi dengan kolam, itu kan pengamanan semua. Jadi tidak perlu kemana-mana, mangan gak mangan pokoknya kumpul demi keselamatan. Tapi perkembangan zaman, nah kita harus menafsirkan kumpul di sini ini bukan tidak boleh bepergian, bukan tidak boleh berpindah jauh. Tapi sekarang ini namanya kumpul itu warga negara. Jangan merupakan warga negara. Anda di mana boleh aja, tinggal di Amerika, di Cina, di Australia, tapi jangan merupakan warga negara. Ini namanya kumpul, warga negaraan ini. Ini namanya kumpul di sini pengertiannya. Tidak merowoh ketinggalan zaman itu, bukan, harus digeser pengertiannya ini menjadi kewarganegaraan. Nah, itu tantangan zaman kan. Jadi ternyata ngikuti tantangan zaman. Nah, demikian juga dengan ajaran spiritual Jawa ini. Banyak sekarang dibutuhkan. Karena tantangannya itu sekarang perpecahan umat manusia. Alat-alat perang ya, alat-alat untuk tempur itu sudah sangat luar biasa. Dan setiap kali perpecahan itu ancaman bagi manusia itu untuk saling membunuh.
Ini tantangan ini rupanya jawabannya kita yang punya. Ajaran kerukunan itu. Ajaran kerukunan, ajaran persatuan dan kesatuan, ajaran kekeluargaan, sehingga kita ini pakai sistem kekeluargaan. Nah, demikian kita nih menjelang merdeka, dan setelah merdeka kita kadang-kadang bingung sistem apa ini. Nah, akhirnya orang menyebut, wah ini rupanya sosialis ini. Jangan-jangan ini komunis, ini kekeluargaan ini. Sama rasa, sama rasa ini komunis ini. Nah, itu akhirnya timbul pemikiran-pemikiran yang macam-macam karena disesuaikan dengan ideologi dunia. Ada liberalis, ada komunis. Ya. Nah, kita ditarik ke situ, padahal tidak bisa. Nah, kita tetap sistem kekeluargaan. Dan ini merupakan ajaran ini merupakan tantangan dari jawaban dari tantangan zaman ini yang mengarah kepada perpecahan. Benar-benar dibutuhkan. Dibutuhkan betul, ya. Sebab bagaimanapun juga kerukunan itu akan dicapai kalau orang itu merasa satu. Oke. Itu, merasa satu saudara, satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan. Di mana persatuan dan kesatuan itu merupakan faham. Tidak hanya faham pemikiran cerdas saja, tapi faham spiritual. Manusia itu adalah satu, tidak terpecah belah. Nah, ini yang namanya pluralisme itu. Pluralisme. Jadi sebetulnya bukan berbentuk ajaran-ajaran sebagaimana umumnya dari ajaran spiritual, ajaran ketuhanan sebelumnya. Perinci sekali, ya, rinci cara menolong orang lain, jumlahnya harus berapa, caranya ini semua rinci. Dan ini ajaran dinyatakan dari Tuhan. Nah, sementara orang-orang rasionalis, ya, apa disebut juga orang sekuler, itu memunculkan ajaran yang berdasarkan kecerdasan, tidak menyebut dari Tuhan. Nah, sistem pola hidup lain. Nah, ini kan akhirnya ketemu semua. Nah, manusia akhirnya dituntut untuk berpikir bahwa yang dibutuhkan ini yang dari ajaran dari Tuhan atau dari ajaran manusia. Nah, akhirnya manusia tidak berpikir itu lagi. Yang penting kita punya pengertian rukun, bersatu. Nah, ini. Nah, kalau tidak punya dasar itu, kan perpecahan ini menjadi rawan. Seperti halnya Rusia sama Ukraina, misalnya. Nah, terus bagaimana untuk menggagalkan perang? Dulu seperti Cina dengan Amerika. Nah, itu kan hanya rasa kerukunan saja, hanya perasaan saja yang bisa menyatukan ini. Nah, ini sepertinya kalau sudah bicara masalah seperti itu, ini ilmunya anak kecil, sepertinya gitu ya. Oh, ini kan kita sudah itu kan dunia ini, kenapa kok berpikir seperti anak? Tidak terbalik ya. Justru Anda seperti anak kecil. Nah, ini kan ya, itu ya. Sebenarnya ini kan orang berpikir dewasa. Tidak kita berpikir dewasa, artinya kerukunan. Itu. Berarti potensi itu sangat mungkin terjadi ya, Pak Gatot? Iya, sangat mungkin terjadi. Karena itu kebutuhan. Karena itu kebutuhan, tantangan zaman. Kan kapan hari beberapa beberapa sesi gitu Mbak Gatot sering mengatakan hal itu mungkin terjadi karena munculnya memori-memori masa lalu di manusia modern begitu nggih Mbak Gatot ya? Iya betul. Oke. Nah, terus kita sebagai generasi atau keturunan orang Jawa nih misalnya, manusia Nusantara yang asli gitu. Supaya kemudian itu cepat terwujud, ada treatment khusus nggak menurut Mbak Gatot? Begini kan, kalau kita mencoba untuk mempelajari ya informasi-informasi yang dari orang-orang ahli, di mana ajaran perpecahan ini terus pindah-pindah perkembangannya. Pernah di Eropa, pernah di Arab, di India, di China, itu ajaran perpecahan ini, pecah belah ini. Itu konkretnya ajaran perpecahan itu seperti apa, Mbak Gatot? Keyakinan yang berbeda. Oh. Merasa keyakinannya berbeda, walaupun entah perbedaannya prinsip
tanda prinsip, besar atau kecil. Satu kelompok pun pecah ini saling membunuh sudah. Saling membunuh. Bahkan kalau bukan dasarnya keyakinan, orang masih pikir-pikir. Tapi kalau sudah keyakinan, malah masing-masing kalau sudah membunuh masuk surga. Ini kan sangat berbahaya. Yang disebut tadi loh, itu kan pirata cilik loh. Yang ada cilik ada. Nyatanya begitu nyatanya ini. Kenapa dimungkiri? Tapi kalau itu dilontarkan ke dalam forum akademisnya, kan guyu kabeh. Nah, siapa yang mati semua masuk surga, kan tertawa. Sepertinya ini hal yang remeh. Tapi kalau kita rasakan ini terjadi memang. Ini terjadi. Nah, ini yang perlu dijawab tentu. Nah, rupanya nanti yang dimunculkan oleh bangsa ini lewat ajaran leluhur bukan ajaran perajaran, bukan perbab, bukan perhalaman, bukan itu tentang kerukunan itu, tapi ajaran untuk saling memahami. Nah, ini pluralisme. Jadi masing-masing memahami. Misalnya ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Masing-masing ini saling memahami. Yang Islam memahami ajaran Kristen, yang Hindu ajaran, terus saling memahami. Jadi bukan toleransi lagi. Saling memahami, ya kita terdorong oleh rasa mencari persamaannya. Dengan mencari persamaannya ini akan muncul persamaan itu. Karena kalau dibentuk sini ada persamaan mindset kita. Demi kita mempelajari apapun ketemunya persamaan. Karena yang menggiring itu kan mindset kita sendiri. Kalau kita sudah dasar itu tidak sama, bagaimana juga kita diskusi ketemu tidak sama. Karena yang menggiring itu mindset kita kepada ketidaksamaan. Itu aja. Konsekuensinya jika kemudian hal itu terjadi, Mbak Gatot, misal kayak tempat-tempat ibadah agama A, agama B dan seterusnya itu tidak seramai saat ini kah? Sampai sebegitu kah kira-kira konsekuensi daripada banyak orang bergeser kepada keyakinan masa lalu gitu, yang orisinil peninggalan leluhur kita gitu. Iya, jadi tadi saya terangkan, tadi lupa saya sambung bahwa ajaran-ajaran perpecahan ini terus dimunculkan. Akhirnya lama-lama gagal di tempat-tempat tertentu gagal. Akhirnya tergiring ke Indonesia. Ajaran ini tergiring ke sini. Maunya dibuat sentral perpecahan di sini. Akhirnya kepergok oleh kita. Akhirnya gagal juga. Nah, sekarang cuma memberikan kepahaman kepada kita sebagai anak bangsa bahwa kalau terjadi perpecahan, ya rugi kita. Itu yang harus dipahami, bukan bangsa lain. Ini harus dicegah. Yang harus dicegah, tidak ada yang dirugikan bangsa lain kecuali kita sendiri. Jadi kalau kita menuruti mereka, kita harus pecah dan harus terus-menerus tidak boleh saling mengenal di antara kita. Bergaul pun dibatasi. Kalau udah satu agama, wah itu berat itu. Itu betul-betul sesuatu yang luar biasa yang akan menghancurkan kita. Ini memang cara ini dari berbagai macam cara bangsa lain itu menghancurkan kita. Saat kita memproklamirkan kemerdekaan, tetap mereka berpikir bagaimana menghancurkan kembali kita. Juga berbagai macam cara kita mau dihancur dan dikuasai kembali. Nah, kan gagal semua, mulai lewat pemberontakan, artinya lewat inkonstitusional, pemberontakan, akhirnya lewat konstitusional, menguasai lembaga perwakilan, sampai lembaga eksekutif dikuasai, gagal semua untuk menghancurkan kita dan dikuasai kembali. Nah, akhirnya sekarang yang terjadi ya nilai-nilai persatuan yang dihancurkan dengan menghidupkan nilai-nilai perpecahan. Salah satunya lewat agama. Iya, ini yang dipakai oleh sekarang ini. Nah, coba kita ini sadar apa enggak bahwa ini mau menghancurkan kita semua sebagai bangsa. Penghancuran etnis ini sudah, penghancuran ras ini. Sebab seperti halnya aborigin, Indian dihancurkan sebab bahaya. Kalau masih tersisa bahaya.
Nah, ini, karena alamnya itu sangat dibutuhkan oleh dunia, sumber daya alamnya ini. Nah, orangnya harus dihabisin. Nah, kita sadar apa enggak dengan cara seperti ini? Itu siapa pelakunya kira-kira, Mbah? Wah, ini ya orang yang bukan kita. Orang di luar kita? Di luar kita, iya. Yang kita dipakai alat. Dipakai alat. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dimenangkan kita. Kita akan rugi. Kita semua yang akan hancur. Karena ini rupanya the grand design ya. Untuk menguasai kita, di mana sumber daya alam kita ini jaminan untuk masa depan. Dan masuknya lewat agama itu sangat mudah karena sangat sensitif. Iya. Ya. Padahal agama itu tujuannya merukunkan. Betul. Nah ini kok bisa agama yang itu tujuannya untuk akhlak ya, merukunkan umat manusia, diputar untuk pecahan umat manusia. Loh, ini luar biasa. Jadi agama yang tujuannya itu merukunkan umat manusia, dijadikan dirubah menjadi diputar menjadi apa ya, memecah belah umat manusia. Nah, ini kan luar biasa. Jadi gerakan yang luar biasa, ya tidak mudah. Nah, cuma kita sadar apa enggak bahwa kita ini sudah dihadapkan dengan halnya seperti itu. Tapi kalau kita tarik kembali ya, seperti halnya Bung Karno sering mengatakan bahwa semua kejadian, semua persoalan bangsa dan negara ini, jawabannya, pemecahannya dalam sejarah. Nah ini, jadi di sejarah itu rupa-rupanya terjadi hal-hal yang demikian itu dan segera diatasi. Rupanya begitu. Jadi ini yang saya maksud bahwa kita memang bangsa dipersiapkan. Saya yakin itu. Bangsa yang dipersiapkan untuk mengatasi hal yang seperti ini. Secara pemikiran manusia tidak sampai ke situ. Sebab kalau tidak kita yang merawat alam kita ini, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Nah kita ini kan diajari tidak seperti itu. Diajari tidak mengenal jati diri kita, tidak mengenal jati diri sumber daya alam kita. Lebih percaya kepada bangsa lain. Nah apalagi sekarang ya, mempelajari sejarah bangsa, hasil penelitian bangsa lain, ini sangat dikagumi. Ini kan aneh. Jadi padahal ini hasil dari penelitian bangsa lain dalam meneliti kita. Loh, ini kita sangat percaya. Contohnya apa? Contohnya. Ya, kita ini bahasa Atlantis, bahasa gitu, Lemuria, ya. Ada dari itu penelitiannya orang Brasil ya. Iya kan itu orang luar semua. Apa dia ngerti kita? Arisnos dos Santos. Iya benar. Tapi justru kita kagum ya dengan penelitian orang lain terhadap diri kita gitu. Iya, jadi ini kan apakah hasil penelitian ini dikagumi di negeri di sana? Apa dipercaya? Kadang-kadang ditertapakan kita. Ya, apa kita tidak mencari sendiri bahwa ada bangsa zaman kuno dulu yang sangat maju, ya kita yang menemukan. Tapi hasil penemuan wanda akademis tidak diakui, ya silakan kan itu. Kita akan lebih bisa karena kita mencari diri kita sendiri, lebih mudah mestinya itu. Tidak harus orang lain yang mencari itu. Kita bangga, tapi di situ tahu-tahu nanti pada ujungnya kita dihancurkan. Nah ini, jadi kita kesadaran seperti itu harus kita tumbuhkan terus. Ini jadi yang saya maksud tadi bahwa jawaban dari itu semua merupakan jawaban dari tantangan zaman, dibutuhkan memang. Oke Mbak Gatot, ini andai kata agak kita berimajiner ya. Iya. Andai kata Bung Karno ini sekarang hidup lagi Mbak Gatot, ya kan, melihat kondisi Republik yang seperti ini, terpecah belah, terkotak-kotak gara-gara agama misalnya kan, yang tujuan utamanya adalah merukunkan, tapi justru malah sebaliknya. Kira-kira ketika Bung Karno sambutan lagi gitu untuk memberikan pengingat kepada bangsa Indonesia ini, apa yang akan disampaikan beliau yang paling utama kira-kira menurut pandangan Mbak Gatot? Nah, Bung Karno waktu menjelang kemerdekaan, Bung Karno sepertinya berpikir bahwa merdeka ini kehendak sejarah, tidak bisa cegah. Kemerdekaan, kehendak sejarah pasti terjadi. Dalam mulai beliau itu pidato di pembelaannya dalam sidang di Bandung itu mengatakan bahwa kemerdekaan ini adalah kehendak sejarah.
tidak bisa dihalang-halangi. Tapi mempersiapkan satu bangsa dalam kebudayaan ini yang tidak gampang. Apa ideologi kita? Nah ini, apa dasar negara kita? Bagaimana sistem pemerintahan kita? Ini yang paling menyulitkan, bukan waktu itu. Paling sulit.